Humasi, 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 Tingkat Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas informasi seputar Untirta bersama dengan saya Riri. Nah Sobat Jawara, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan penerimaan mahasiswa baru yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah hari ini kita akan membahas kelanjutannya. Dan kita juga sudah kedatangan koordinator penerimaan mahasiswa baru Untirta, yaitu Bapak Tri Cahyono, yang akan mengupas secara tuntas terkait dengan SMBP atau seleksi mandiri berdasarkan prestasi. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bapak, untuk jalur kali ini adalah jalur yang terakhir ya Pak ya? Betul. Oke, sebelumnya boleh dijelasin dulu nih Pak, SMBP itu apa ya? Baik, terima kasih. SMBP atau jalur terakhir ya, jalur terakhir untuk yang mandiri di Untirta adalah seleksi mandiri berdasarkan prestasi. Nah ini tidak beda jauh dengan jalur yang SNBP ya. Jadi memang hanya pemberkasan menggunakan rapot saja dan juga sertifikat. Nah sertifikatnya bisa macam-macam, bisa kejuaraan, kemudian juga hafiz Quran, atau kalau memang punya sertifikat sebagai ketua ekskul, apa itu OSIS, Pramuka, PMR dan lain-lain, bisa juga di-upload gitu. Oke, baik, menarik nih ya Pak. Kalau ada beberapa pertanyaan nih Pak dari para jawara muda ini Pak. Kalau dapat sertifikatnya aja nih tapi nggak dapat juara, nah itu gimana Pak? Baik, memang di persyaratan yang prestasi ini memang harus juara. Kalau bisa ya harus juara. Kemudian juga tadi juara dan juga ketua organisasi atau ekskul di sekolah dan hafiz Quran. Oke, baik. Kalau untuk tingkat perlombaannya sendiri nih Pak, ada minimalnya kah? Nah, untuk level kejuaraannya mungkin bisa paling rendah tingkat kota atau kabupaten, kemudian juga provinsi, nasional, dan internasional. Jadi yang hanya tingkat sekolah saja seperti kelas meeting itu tidak kita sarankan untuk diupload. Oke, apakah dari sertifikat itu Pak ada pembobotannya tersendiri? Ya, nanti poin-poinnya ada berdasarkan levelingnya, level kejuaraan, baik itu nanti apakah dia individu atau kelompok, nanti semua ada poin-poinnya. Ya, jadi total nanti akan digabungkan dengan rata-rata rapot juga. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, tadi kita udah bahas persyaratannya. Nah, untuk timelinenya sendiri nih Pak, biar teman-teman semua nggak kelewatan nih Pak, karena ini jalur terakhir kan ya Pak. Betul. Banyak yang masuk ke kita juga nanya. Memang kita sudah buka ya, dari 19 Juni kemarin kita sudah buka pendaftaran untuk SMBP ini sendiri sampai tanggal 15 Juli jam 3 sore. Ya, jadi pada saat 15 Juli penutupannya tidak sampai malam, hanya sampai jam 3 sore saja. Oke, baik. Jadi teman-teman perlu diingat tanggal 15 Juli jam 3 sore. Semoga tidak ada yang terlewat lagi ya Pak Tono ya. Betul. Baik Bapak, kita akan melanjutkan nih Pak episode sebelumnya yang sudah kita bahas. Dan di episode kali ini kita akan membahas terkait UKT-nya dulu nih Pak, biaya pendidikan. Karena banyak banget nih Pak, UKT-nya berapa ya Min? Mintirta bahas dong UKT mandiri seperti itu Pak. Boleh Bapak silahkan. Baik, terima kasih. Untuk informasi mengenai PMB sebenarnya apapun ya, itu bisa dilihat di webnya pmb.untirta.ac.id. Nanti di halaman awal, adik-adik bisa lihat tuh ada biaya pendidikan mandiri 2026. Nah itu kalau diklik nanti akan terbuka informasinya mengenai biaya pendidikan yang berlaku tahun ini ya. Mulai dari IP atau iuran pengembangan institusi, kemudian juga UKT-nya. Nah untuk UKT mandiri itu memang kita starting mulai dari kategori 3, tidak dari kategori 1 ya. Kemudian nanti iuran pengembangan institusi pun nanti ada, setiap prodi ada berapa, dan itu berlaku flat ya, tidak berjenjang. Jadi nanti bisa dilihat di web PMB-nya lebih detail karena cukup banyak. Sini ada 48 prodi dari mulai D3 sampai S1 ya. Jadi biar nggak salah lagi, nanti linknya hanya ada yang di web pmb.untirta.ac.id.
Oke, baik Pak. UKT tadi udah kita bahas Pak, ada di linknya, ada di website PMB ya Pak ya. Nah, kalau sekarang kita akan ngebahas terkait dengan program studi dan daya tampung nih Pak. Apakah semua program studi dibuka dan daya tampungnya itu untuk mandiri berdasarkan prestasi ini berapa ya Pak? Oke, baik. Untuk jalur SMBP sendiri itu kalau balik lagi ke webnya PMB itu di halaman depan nanti scroll ke bawah aja itu ada poin E. E itu SMBP seleksi mandiri berdasarkan prestasi. Nanti bisa diklik sebelah kanannya ada informasi. Nah, informasi silakan diklik. Nanti akan ada informasi mengenai persyaratan, kemudian juga prodi-prodinya apa saja. Nah, kebetulan untuk di SMBP sendiri di jalur terakhir kita buka semua prodi. 48 prodi kita buka. Namun memang lebih sedikit mungkin kuotanya dibanding jalur mandiri sebelumnya. Jadi total mandiri itu jatahnya untuk SMBP 10-20%. Tapi itu masih cukup banyak ya, mungkin di atas sekitar 300-an. Jadi secara total, jadi jangan ragu kalau ingin mendaftar masih banyak peluangnya di Untirta untuk memilih prodi yang ada di Untirta. Oke, baik. Selanjutnya boleh dong Pak dibahas tips dan triknya nih Pak. Apa ya yang kira-kira harusnya ngambilnya jurusannya apa ya dengan prestasi ini seperti itu Pak? Ya, nanti kita juga akan menambahkan halaman di web PMB, mungkin akan ada keterangan mengenai ketetatan. Yang longgar yang mana, yang sedang yang mana, yang ketat yang mana. Ditunggu saja, kemungkinan hari ini akan kita upload. Nah, nanti bisa dilihat peluang-peluangnya mana yang cukup besar untuk lulus di Untirta. Ya, nanti jangan sampai salah milih semuanya yang ketat atau semuanya yang pilihannya yang berat-berat ya. Nanti bisa sebagai acuan saja. Ini bukan ini ya hanya acuan saja agar adik-adik tidak bingung dan lebih mudah dalam memilih prodi di Untirta. Dan untuk SMBP sendiri ingat ada 3 pilihan ya. Pilihan S1-nya dapat 2, kemudian D3-nya 1. Kalau mau D3 semua monggo bisa ya. Tapi kalau S1 hanya 2 saja maksimumnya dan 1 jatah untuk diploma. Pak, tadi udah dibahas nih Pak di persyaratannya, sertifikat dan lain sebagainya. Nah, untuk biaya pendaftarannya sendiri nih Pak, dan websitenya daftarnya di mana sih Pak? Boleh dong Pak dijelasin? Baik. Sama seperti mandiri-mandiri sebelumnya, biaya pendaftarannya atau registrasi adalah Rp350.000. Itu bisa menggunakan Bank BNI, BTN, dan BCA. Kita menggunakan virtual akun ya. Kemudian untuk penerimaannya atau pendaftarannya bisa masuk ke web penerimaan.untirta.ac.id. Di situ nanti klik daftar, kemudian pilih yang S1 dan T3. Karena kita sedang buka juga yang pasca, profesi. Jadi jangan sampai ketukar pada saat pendaftaran, pilih yang S1 dan D3. Baik, di episode kali ini kita sudah selesai membahas terkait dengan SMBP ya Bapak ya. Nah, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untirta Jawa Barat. Informasi